Oke guys, balik lagi nih di channel sepeda paling mantap se-Indonesia, apalagi kalau bukan di Daily Bike Jakarta. Guys, ini sebenarnya bikin videonya agak telat nih. Tapi kita kemarin udah announce dari IG, terus di WhatsApp segala macam. Itu dari pertama kali awal launching. Itu adalah SRAM Red terbaru nih. Jadi di tahun ini sangat berbahagia lah karena launching grup set terbaru dari SRAM setelah sekian purnama nggak launching, akhirnya mereka launching untuk bukan menyaingi ya, kita bilang apa ya, biar ada inovasi lah, nggak kalah dengan yang grup set sebelah. Sebenarnya grup set SRAM Red ini yang model sebelumnya juga udah oke, cuman yang sekarang ini mereka improve lumayan banyak juga nih. Yang udah pasti paling improve itu dari semua barang ya, entah itu frame apa, itu adalah pasti di bobot, termasuk di grup set SRAM Red terbaru ini. Ini bobotnya juga lebih ringan, padahal grup set SRAM Red yang lama itu bobotnya udah ringan. Oke, kita bakal bahas apa aja isinya, terus perubahannya apa aja, terus untuk harga nanti kita bakal bahas juga. So, ikutin terus sampai habis. Let's go. Nah guys, jadi kalian juga mendapatkan boxnya ini berbeda dengan yang sebelumnya, dan ini lebih simple. Kalian hanya mendapatkan 3 box. Yang pertama ini adalah box sprocket, agak besar memang. Ini tergantung ukuran juga ya. Semakin 1036 itu boxnya juga semakin besar. Terus kalian dapat box yang kecilnya nih, lebih pendek lah. Ini box crankset, jadi crankset, ini sprocket, dan satu lagi ini boxnya beraneka ragam isinya. Kita coba ambil. Siap. Nah, boxnya ukuran segini. Isinya apa di dalam box ini? Isinya adalah FD, RD, rotor 2 piece, baterai 2 piece, charger, drifter kaliper kiri, drifter kaliper kanan. Jadi satu set ada semua. Oh ya, dan satu lagi yaitu hammerhead karo. Itu apa? Nanti kita bahas. Oke. Sebelum itu sebenarnya kenapa boxnya ada 3 gini? Ini juga sebenarnya kurang lebih sama kayak sebelumnya, dipisah-pisah gitu. Tetapi saat ini ada opsi yang lebih menarik nih. Kenapa? Karena di grup set SRAM Red terbaru ini kalian nggak cuma bisa beli full grup set aja, tetapi kalian bisa juga beli yang versi kit. Kitnya itu apa? Jadi kitnya itu ada 2 opsi. Yang pertama opsinya hanya satu box full ini. Artinya isinya RD, FD, rotor 2 piece, terus rantai, terus drifter kaliper kanan kiri, dan hammerhead karo. Untuk yang kit ini dibanderol dengan harga 46 juta rupiah. Ini semua udah dapat kecuali sprocket sama crankset aja di box ini. Nah, selain itu untuk opsi kit satu lagi, nih boxnya lagi nggak ada. Jadi opsi kit satu lagi itu isinya hanya drifter kaliper kanan kiri dan juga hammerhead karo. Itu dibanderol dengan harga 30,1 juta rupiah. Kalau aku saranin sih mending ambil yang kit besar ini, yang tanpa crankset dan juga sprocket, karena harganya lebih make sense. Kalian 46 juta udah dapat all in kecuali crankset dan sprocket. Ini selisihnya dari yang kit satunya lagi tuh bedanya cuma 16 juta. Tapi 16 jutanya kalian dapat FD, RD, terus dapat rotor 2 piece, rantai, terus dapat charger, baterai 2 piece. Itu lumayan banget sih, selisih 16 juta tapi udah hampir dapat kayak full group set. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan apa aja diisi kotaknya. Untuk isi kotak ini kan tadi saya bilang ada isinya RD, ini RD-nya, terus FD, drifter kaliper, terus rantai, terus hammerhead karo, terus rotor 2 piece. Ini karena nggak muat tempatnya, rotornya 1 piece aja biar jadi gambaran. Baterai 2 piece dan charger beserta kabelnya di dalam segala macam. Oke, kita bahas dari ini nih. Ini yang kenapa ada ini gitu kan di setiap pembelian grup set. Jadi SRAM sekarang lagi gencarin nih. Ini hammerhead ya.
Ini tipenya Karo 3. Hammerhead ini merupakan anak perusahaan dari SRAM sendiri. Jadi Hammerhead membuat Bicom itu seperti Garmin, kayak Wahoo gitu. Cuman ini nama brandnya Hammerhead. Dan Bicom ini basisnya itu Android, jadi kayak HP. Layarnya pun itu LCD, jadi kayak HP. Itu bener-bener manjain mata banget. Ini sayangnya disegel. Nanti kita kasih cuplikan fotonya dah sama videonya kayak gimana. Tapi ini bener-bener oke banget. Terus lumayan juga user yang beli grup saya terus excited pakai ini. Karena dari tampilan layarnya aja udah memanjakan mata. Jadi ngelihatnya enak banget. Ini udah include di setiap pembelian grup set SRAM Red. Kalian juga bisa beli ini terpisah. Ini kalau beli terpisah itu sekitar 8 juta harganya. Oh ya, dan di dalam sini hanya Bicom saja ya. Kalian bisa connect ke semua sensor. Sensor Garmin, sensor Wahoo, atau sensor-sensor brand lain lah, Wormeter segala macam. Bisa connect sini. Oh ya, satu fitur yang dengar dari customer sangat berguna bagi kita bilang budak Strava lah. Karena di sini bisa munculin bener-bener live segment namanya. Itu sebutannya SLS, Strava Live Segment. Jadi Strava Live Segment itu memunculkan bener-bener live. Jadi leaderboardnya itu bener muncul di sini langsung notifnya. Dan kita bisa lihat juga leaderboardnya dari baik komputer ini. Beda sama Garmin sama Wahoo. Itu hanya kita bisa lihat personal base kita lah. Kalau di sini kita bisa lihat orang siapa yang di terdekat kita, di teratas kita, dan satu di bawah kita. Kita mau ngebit orang ini jaraknya berapa gitu, gap-nya berapa, itu kelihatan. Kayak gitu, salah satu fitur yang sangat oke. Dan juga baterainya awet banget kalau dipakai riding gitu, terutama yang ngelup-ngelup gitu, yang sekali ngelup mungkin 1 jam, 1,5 jam, itu baterainya awet. Kira-kira kemarin bertahan sekitar 5 hari ya kalau nggak salah ya. Itu lumayan awet banget sih. Oke, lanjut kita bahas yang lainnya. Nah, ini kita lihat rantainya seperti ini. Packagingnya juga beda, dan rantainya ini sekarang sudah hollow, yang pastinya membuat lebih ringan. Dan dia bilang juga ini untuk shifting lebih smooth ya. Rantainya hollow. Untuk bentuknya sama dengan sebelumnya, ini sebutannya flat top chain, yang artinya bagian atasnya tuh rata, nggak ngegelembung gitu, kayak rantai-rantai pada umumnya. Selanjut kita bahas ini baterai sama dengan yang sebelumnya. Kalian juga bisa pakai baterai dan charger yang sama dengan generasi SRAM sebelumnya. Entah itu SRAM Rival, Force Red, itu sama semua. Untuk baterai dan charger ya. Oh, sama semua. Oke, kita rotor nih sekarang. Nah, rotornya juga lebih berbeda nih bentuknya, ya kan? Ini rotornya lebih mirip kayak merek sebelah mungkin ya. Cuman ya dia ada ciri khasnya SRAM sendiri lah. Warnanya ini kan, sini hitam, sininya chrome gitu kan. Dan ini kisi-kisinya lebih banyak. Harusnya ini jadi lebih bagus untuk pengereman, karena untuk sirkulasi udara, membuang udara panas lebih bagus. So, kita lanjut lagi ke bagian FD. FD-nya ini full black sekarang, hanya tulisan red di sini nih, yang agak chrome, semi chrome silver gitu ya. Dan ini stiker aja ya sebenarnya, warna ini nih. Ini aslinya full hitam. Ini karena baru, kita belum berani kletek. Dan kita kasih contoh fotonya deh kayak gimana. Nah, ini belakangnya FD Red E1. Oh ya, grup set SRAM Red ini kodenya E1. Sebelumnya itu kodenya B1. Jadi yang terbaru ini E1, dan dia ngilangin embel-embel E-Tab karena udah pasti E-Tab. Jadi dia cuma sebut SRAM Red AXS 2024 biasanya gitu, atau enggak SRAM Red AXS E1. Oke, balik lagi ke pembahasan FD-nya. Untuk FD-nya sekarang sudah support sampai chainring 5643T. Itu chainring yang sangat besar, double chainring, biasanya dipakai di sepeda TT ya, di time trial. Jadi sekarang sudah support. Kalau sebelumnya itu maksimum itu di 5037T FD yang umum ya. Kalau kita beli grup set
itu sudah dapat FD, itu hanya maksimal sampai chainring 5037T. Kalau kalian mau upgrade, mau naikin lagi ke 52, ke 53, itu harus ganti FD-nya. Dia jual satu kit gitu, isinya FD, terus juga crankset, itu sekitaran 20 juta lebih ya. 20 juta atau 25 juta gitu. Itu untuk generasi sebelumnya. Kalau yang ini nggak perlu ganti FD lagi. So, lanjut lagi. Nah, ini dia untuk RD-nya nih. Ini RD-nya penampakannya lumayan sangat berbeda nih. Karena rednya hanya tulisan kecil di sini dan sisanya chrome. Terus banyak bolong-bolong. Banyak kisi-kisi. Ya kan? Ini tombolnya masih sama. Oh iya, ini tombol FD-nya berubah nih. Tadinya bulat, sekarang jadi kotak. Ini notif LED-nya juga berbeda. Kalau yang ini sama nih. Jadi bagian sini ini kayak mirip kayak yang lama, sementara bagian sininya berubah nih. Nah, kita balik. Ini ada yang warna menonjol lagi nih dari pulinya. Ini warnanya silver chrome gitu. Ya kan? Kenapa warnanya berbeda gini? Dia bilang ini sudah ceramic pulley dan ini juga pulinya yang sekarang ini lebih besar. Belum termasuk kategori OSPW, oversize pulley wheel, cuman ini lebih besar dari pulley yang standar. Biasa pulley standar itu ada di 11-11, 11-12 atau 12-12. Kalau ini mungkin sekitar 12-14. Ntar kita coba tulis di sini berapa nih. Saya rada lupa nih ini berapa T. Ini untuk catch-nya karbon ya, catch pulley-nya. Dan di sini nih kalian bisa lihat nih maksimum 36T. Jadi kalau SRAM Red yang baru ini sudah support sampai sprocket 36T. Nah, kalau yang sebelumnya hanya maksimum di 1033T. Itu maksimumnya. Sekarang sudah bisa sampai 36T. Itu buat climbing jos banget tuh, climbing gradient. Sampai begini mungkin tegak lurus sampai kebalik lagi kali, bisa itu. Oke, sprocket 36T. Lanjut kita bahas tentang sprocketnya nih. Ini dia sprocketnya. Sprocket ini kebetulan kita ada contoh 1033T. 1033T. Dan sprocket yang baru ini dia lebih banyak kisi-kisinya nih dari depan. Ini lebih kelihatan bolong ke belakang. Dari belakang pun sama. Ini membuat lebih ringan juga. Terus ini belakangnya juga tampilannya nggak full abu-abu titanium kayak yang sebelumnya. Ini ada hitam-hitamnya. Ini ada kodenya E1 yang artinya sprocket terbaru nih. Nah, untuk opsi sprocket ini pun juga ada tambahan nih. Startnya dari 1028T, yang baru ada 1030T. Tadinya 1028 dan hanya 1033. Sekarang ada opsi 1028, 1030, 1033 dan 1036T. Jadi ada 4 pilihan. Sementara yang masuk ini 1033 sama 1036. Sisanya belum masuk lagi. Menyusul mungkin. Nah, tadi ada yang sedikit kelupaan nih. Ini kita lupa bawa crankset sekalian Gus memperlihatkan. Ini dia crankset terbarunya. Ini locksnya seperti ini. Ini yang non PM. Kalau yang untuk PM ntar kita tampilin juga kayak gimana. Ini masih ada pembungkus plastik biru, aslinya kayak gini warnanya, karbon. Sini ada tulisan red dan ada garisnya. Ini chainringnya yang ukuran 4835 kebetulan. Nah, untuk opsi chainringnya itu start dari 4633, terus 4835 kayak gini, terus lanjut lagi 5037, terus 5239, terus 5441T, terus lanjut lagi 5643T. Itu yang paling tinggi 5643. 56-nya SRAM itu mungkin setara 58 atau 60-nya Shimano kalau kita ukur rasionya ya antara sprocket dengan chainring. Ini kayak gini. Ini 4835 biasa paling umum di sini. Sebelumnya itu orang pakai group set itu 4835T. Itu paling umum lah. Itu untuk all roundnya dapat banget. Nah, ini bagian belakangnya kayak gini. Ini juga yang kebetulan dipegang 172,5 mm. Ini locksnya. Nanti kita tampilin fotonya juga. Ini yang bagian arm kirinya non drive side.
kayak gini. Ini masih menggunakan material karbon di bagian armnya. Untuk aksel masih menggunakan aluminium ya mungkin ya ini ya. Cuman yang ringannya lah. Ini belum pakai yang karbon karena mungkin untuk durability kali lebih bagus yang aluminium. Tadi ada yang kelewat juga, ternyata armnya itu start dari 160 mm. Jadi 160 mm, 165 mm, 170 mm, 167,5 mm, 170 mm, 172,5 mm dan 175 mm. Jadi ada full komplit dari pendek sampai panjang. Lanjut kita ke drifter. Nah, drifternya ini bentuknya udah berbeda nih. Ini yang sekarang dia agak nggak tegak lurus, agak miring lah. Terus dia lebih pendek. Beda dengan yang sebelumnya itu tegak lurus dan tinggi. Nah, gripnya itu rada kurang enak di bagian sini nih. Bagian cengkraman sini rada kurang enak. Kalau yang sekarang ini lebih dapat. Dan feel ngeremnya ini sekarang pakai satu jari lebih dapat tuh, lebih masuk pakai satu jari. Kalau pakai 4 jari ini lebih enak lagi. Sampai kelingking nih masih kena. Kalau yang sebelumnya itu agak-agak susah. Nah, ini sebelah kanan nih. Nah, lebih ergonomis tuh. Jempol juga lebih masuk, lebih enak. Untuk motifnya dia berbeda yang dengan yang lama. Sekarang full black dengan tulisan red chrome di sini nih. Terus ini masih raw, kelihatan raw karbon. Dan untuk tombolnya ini sekarang juga berbeda. Ini lebih memanjang. Kalau yang sebelumnya itu lebih lebar lah. Kalau ini lebih memanjang. Jadi dari atas, tengah sini posisinya dapat semua. Enak. Ini ada gripnya juga enak. Selain itu sekarang juga tersedia hood button. Nah, ini udah menyerupai merek sebelah tuh, yang Shishi biru. Ini sudah ada hood button. Fungsinya apa tuh? Kita pencet, sini nyala indikatornya. Fungsinya apa? Ini bisa untuk shifting, untuk pindah switch menu by komputer, Garmin atau Hammerhead bisa. Ini tombol juga untuk connect ke berbagai part nih, dari RD, FT, dari tombol ini nih. Nyala. Ini berbeda juga. Ini yang paling game changer sih ini. Untuk shifting enak banget dari sini kalau lagi di top gini, jadi nggak usah begini-begini. Ini lebih less effort lah. Terus sisanya kurang lebih sama lah. Ya, ini pasti karet hoodnya berbeda dengan yang sebelumnya. Terus lanjut kita ke bagian pengereman. Nah, ini bagian kaliper. Kalipernya sekarang lebih bolong-bolong. Jadi kisi-kisi udara lebih bagus. Jadi nggak hanya rotornya aja yang bolong-bolong, lebih banyak bolongnya. Sekarang di bagian kalipernya juga lebih banyak bolongnya. Untuk apa? Untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Jadi meminimalisir hawa panas saat pengereman, terutama di turunan tajam tuh. Biasa banyak rem, itu rotor, terus brake pad, kaliper nih piston panas semua. Nah, ini makanya dibikin lebih banyak bolong untuk sirkulasi udara yang lebih baik lagi. Ini sudah kita bahas ya satu persatu part-partnya. Oke, untuk harganya, kalau untuk full group set ini berapa harganya? Untuk full group set itu non PM di 64 juta rupiah. Untuk yang PM-nya itu ada di 69 juta rupiah. Jadi selisihnya itu 5 juta. Nah, untuk yang kitnya tadi udah disebutkan, ini yang untuk kemasan besar ini tanpa sprocket dan crankset itu di 46 juta. Yang kit satunya lagi itu drifter kaliper aja dan hammerhead itu dibanderol dengan harga 30,1 juta rupiah. Untuk teman-teman, kan ini sudah setiap pembelian kit maupun full group set dapat hammerhead karo. Kalau kalian ingin tanpa hammerhead ini bisa. Ini nanti kita yang bakal makan, kita bakal ambil untuk kita jual. Nah, buat teman-teman juga nih yang punya SRAM red lama yang sebelumnya ini, terus pengen ganti yang baru ini full group set atau kitnya aja, kalian bisa kontak kita. Atau kalian pengen pindah dari Shimano ke SRAM ya, atau dari SRAM rival Force pengen pindah ke red baru ini, kalian pengen tukar tambah, bisa langsung kontak aja DBJ di sini ya
untuk tukar tambah. Kita selain tukar tambah group set, ada tukar tambah wheel set, frame, full bike, Garmin gitu kan, bike komputer itu bisa juga. Kita fleksibel lah. Untuk dari group set kalian bebas mau pilih pindah ke group set lagi atau tambah ke frame atau ke full bike, ataupun sebaliknya kalian punya full bike atau frame nggak kepake lagi nih ya, yang misalkan udah kebanyakan sepeda kan, wah bingung mau diapain kan, pengen ganti group set gitu, misalkan kalian tukar tambah aja frame atau full bike kalian ke group set, kalian bisa pilih. Nanti kita coba bantu hitungan, kalian WA aja pokoknya di sini nih. Kalian infoin aja keluhan kalian, bukan keluhan sih, keinginan kalian apa, nanti langsung kita bantu. Oke guys, sekian dulu video kali ini tentang SRAM Red terbaru ini yang AXS 12 Speed 2024. Saya penasaran sih sebenarnya. Shimano kan launching sudah berapa tahun ya, mungkin sekitar 2-3 tahun ya. Saya nggak sabar nunggu yang group set terbarunya. Apakah bakal 13 speed gitu kan? Karena belum ada group set elektrik 13 speed saat ini. Dari brand Shimano, SRAM, Campagnolo belum ada. Semua masih 12 speed rata. Share ke teman kalian. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, biar kita makin semangat bikin videonya. Komen di bawah, kita sharing bareng-bareng. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Daily Bike Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.